Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga Kerajaan Sorga. Terpujilah anugerah Tuhan yang kembali mempertemukan kita di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan renungan dari kitab Keluaran, yaitu dari pasal 14, Keluaran pasal 14. Dan di dalam Keluaran pasal 14 bagian pertama ini, kita diajar tentang diselamatkan dari maut di saat ada di jalan buntu. Diselamatkan dari maut saat ada di jalan buntu. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Keluaran 14 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam pasal 13 kemarin, firman Tuhan berkata bahwa bangsa Israel yang telah bebas dari perbudakan Mesir ini dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi Tuhan menghendaki mereka tidak melintasi jalan pendek ke Kanaan, tetapi membawa mereka berputar, karena Tuhan tidak ingin nanti kalau ada masalah, ada peperangan, bangsa Israel kembali ke Mesir. Karena itu Tuhan berkata, seperti yang dalam ayat ini, mereka disuruh balik, lalu menuju sebuah tempat yang disebut Pihahirot antara Migdol dan laut, yaitu tepat di depan Baal Zephon di tepi laut. Jadi pada posisi di pinggir padang gurun yang langsung bersentuhan dengan Laut Merah, Laut Teberau, saudara-saudara. Nah, orang Mesir, Firaun, yang telah melepaskan bangsa Mesir ini, tiba-tiba seperti tersadar. Mereka berkata, mengapa kita bebaskan bangsa Israel? Mengapa kita lepaskan mereka? Siapakah yang jadi budak kita? Karena itu Firaun memimpin pasukannya mengejar bangsa Israel ke tempat di mana mereka berbatasan dengan laut dan tidak ada jalan melarikan diri di bilik darat. Firman Tuhan berbunyi begini di dalam ayat 10-11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara-saudara, derap pasukan berkuda daripada Firaun itu menggelegar, membuat hati para orang Israel ini ciut. Mental mereka jatuh, mereka ketakutan, mereka berseru-seru, berteriak-teriak kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa dengan perkataan penyesalan seperti ini, saudara. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara-saudara, mereka berkata kepada Musa, kenapa kau membawa kami ke Mesir, ke padang gurun ini, supaya kami mati di tempat ini? Bukankah kami telah berkata, lebih baik kami bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun? Saudara-saudara, mereka belum mati, tapi sudah ketakutan sekali. Ini mental budak, saudara-saudara. Mereka baru saja melihat keajaiban Tuhan dengan 10 penghukuman. Begitu mereka bebas, tiba-tiba datang pasukan Firaun, mental mereka jatuh, hati mereka ciut, iman mereka hilang. Mereka ketakutan dan berkata, lebih baik menjadi budak daripada mati di padang gurun. Sebuah mentalitas yang sangat menyedihkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Di dalam saat-saat yang menakutkan bagi bangsa Israel itu, Musa berkata kepada bangsa itu demikian. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Musa, pemimpin yang diprotes itu, meneguhkan hati daripada orang Israel. Dia berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Orang Mesir yang mengejar engkau ini tidak perlu ditakutin. Engkau tidak akan melihat mereka lagi, karena Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, ini suatu peneguhan yang luar biasa. Pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang meneguhkan orang-orang yang dia pimpin di saat-saat krisis. Tidak ada lagi kekuatan kalau seorang pemimpin kehilangan iman, kehilangan keberanian, kehilangan kekuatan batin di saat kritis, kalau dia menjadi orang yang memimpin sebuah kelompok. Musa di tengah krisis itu tetap berdiri teguh. Dia berkata, jangan takut. Mari kita berdiri tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musuh ini akan lenyap. Kita tidak akan melihatnya lagi. Dan Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan apa yang dikatakan Musa itu benar-benar terjadi. Kita membaca bahwa ketika bangsa Mesir itu mengejar, Tuhan berkata kepada Musa, ambil tongkatmu, pukulkan ke Laut Merah itu. Lalu Musa melakukannya, lalu Laut Merah itu terbelah. Lalu memimpin bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, dengan air di sebelah kanan seperti tembok, air di sebelah kiri seperti tembok. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara-saudara. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang mati terhantar di pantai laut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan boleh tertutup, bahaya boleh datang dari belakang, tetapi kita punya penolong. Bukan saja penuh kasih, saudara-saudara, tapi penolong yang maha kuasa, yang sanggup melakukan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dialah Tuhan alam semesta. Orang Israel tidak pernah bermimpi akan berjalan di tanah yang kering, di Laut Merah yang terbelah. Tapi apa yang tidak terpikirkan oleh Musa, tidak termimpikan oleh bangsa Israel, itu yang dilakukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penolong, yang sanggup memberkati, sanggup membuka jalan untuk apapun jalan itu. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup wanita pendarahan 12 tahun. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika para rasul ketakutan oleh badai yang hebat ketika mereka berlayar di Danau Galilea. Tuhan sanggup menyelamatkan saat di jalan buntu, karena Dia Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya masalah, tapi Tuhan mau berkata pada Bapak Ibu, jangan berbalik ke hidup yang lama. Tetaplah percaya, jangan takut, tetaplah berdiri. Ada Tuhan Yesus yang berjalan di depan saudara, yang mendampingi saudara beserta dengan saudara, dan juga mengawal saudara dari belakang. Dia sanggup melakukan mujizat untuk memberi pertolongan bagi saudara. Tuhan berkati.